Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel saya. Jangan lupa tonton, klik subscribe, dan loncengnya. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu lagi pada koneksi antar materi modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada halaman 45 tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat untuk guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas? Pembelajaran diferensiasi di kelas yang pertama yaitu menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik baik kognitif ataupun non-kognitif. Berdasarkan tiga aspeknya, yaitu kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan tiga pembelajaran strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, ataupun diferensiasi produk. Yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama, sebagai guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pada kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Pada minat belajar, guru perlu memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dengan belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan juga lingkungan. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan tiga strategi diferensiasi pembelajaran secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan beberapa murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan juga proses yang telah mereka lewati. Bagaimana kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah saya pelajari?
Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, semuanya menuju berpihak kepada murid yang akhirnya akan menjadi profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 atau filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman peserta didik melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.2 atau nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid sebagai nilai. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian sebagai perannya mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru akan selalu membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Kemudian pada modul 1.3 atau visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu pertama, B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi yang akan dipergunakan. Dan terakhir A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada modul terakhir 1.4 paket modul 1 budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dan rekan guru, juga teman di kelasnya, sehingga murid merasa menjadi bagian dari kelasnya tersebut. Sedangkan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tadi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman peserta didik melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kesimpulan koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Itulah koneksi antar materi dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.